Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang keunikan pernikahan Kristen. Di dalam kekristenan ada dua hal yang sangat unik yang tidak dimiliki oleh keyakinan manapun juga. Yang pertama adalah keselamatan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik manusia. Yang kedua, keunikan adalah terkait dengan pernikahan Kristen anti cerai dengan alasan apapun juga. Banyak yang suka mengungkit dari Matius pasal 5 atau Matius pasal 19 tentang perkataan kecuali karena zina. Jikalau ingin mempergunakan teks tersebut sebagai dasar alasan untuk bercerai, maka harus melakukan semua yang dikatakan oleh ayat atau tradisi Yahudi pada waktu itu. Apa artinya? Yaitu orang yang selingkuh atau orang yang berzina tersebut harus dirajam hingga mati. Maka dari itu, kita harus merenungkan saat ini tiga hal menarik tentang bagaimana kita bisa menghidupi keunikan pernikahan Kristen. Kita akan membaca bersama-sama dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31 yang berkata sebagai berikut. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat ini adalah bagian yang menyeluruh dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Di situ ada banyak kata seperti atau kata sebagaimana. Artinya, ternyata pernikahan Kristen itu diidentikan dengan hubungan antara Yesus dan jemaatnya. Dan melalui ayat yang ke-31, kita lihat ada tiga hal menarik untuk merenungkan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi pernikahan Kristen yang unik. Yang pertama adalah saling membangun. Dikatakan di ayat yang ke-31 tadi, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya, ketika seseorang telah menikah, Alkitab mengatakan laki-laki dan istrinya tersebut harus meninggalkan keluarganya. Bukan berarti pisah rumah. Mungkin belum punya rumah, tetapi bisa juga satu rumah, namun beda aturannya. Aturan keluarga baru adalah dengan cara yang baru, tapi aturan dari orang tua cara yang berbeda. Tetapi lebih bagus adalah jikalau meninggalkan keluarga tersebut, sehingga mereka sebagai pasangan muda bisa saling membangun. Yang kedua yaitu saling mengisi. Dikatakan di ayat yang ke-31 tadi, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pada waktu meninggalkan ayah dan ibunya, laki-laki tadi akan berjumpa dengan istri dan menjadi satu. Maka pada waktu menjadi satu adalah dua menjadi satu. Mereka harus saling mengisi. Kalau tidak bisa saling mengisi, maka tidak akan terjadi persekutuan di antara keduanya. Laki-laki meninggalkan ayah ibu. Bukan cuma meninggalkan. Kalau cuma meninggalkan itu bisa merantau atau dia pergi kemana, tetapi ternyata dia harus berjumpa dengan seorang wanita pilihan dan harus mempersatukan diri dengan dia. Disitulah supaya bisa langgeng, maka keduanya harus bisa saling mengisi kekurangan demi kekurangan yang ada. Dan yang terakhir ketiga, yaitu saling menjaga. Di ayat yang ke-31 bagian bawah dikatakan sebagai berikut, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari dulu yang dua menjadi satu. Dari dulu yang kelihatan dua, sekarang hanya kelihatan satu. Tuan dan nyonya si A, bukan lagi dua. Maka bagaimana supaya ini bisa langgeng? Harus saling menjaga. Jika tidak saling menjaga di antara keduanya, yang terjadi adalah saling bertengkar, akan bentrok. Kenapa? Tidak saling menjaga. Contoh, yang satu keras, yang satu jadi lembut.
tapi yang lembut suatu hari keras, tapi yang keras bisa jadi lembut. Itu artinya saling menjaga. Pasti setiap kita ada kekurangan. Tidak ada orang yang senantiasa bisa memuaskan siapa saja di saat yang bersamaan. Pada waktu pertama jatuh cinta, biasanya kita suka menikmati kelebihan-kelebihan, padahal ada kekurangan-kekurangan di situ. Bagaimana dengan keberadaan kekurangan tersebut bisa saling menjaga? Itu yang membuat keluarga ini akan jadi harmonis. Ada 3 hal yang menarik untuk bisa menghidupi keunikan keluarga Kristen. Yang pertama adalah saling membangun. Yang kedua, saling mengisi. Dan yang ketiga, saling menjaga. Salam hati gembira.